Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Titin Fitrianingsih di mata kuliah pendidikan anak di SD dengan konsep kewajiban anak dan konvensi hak anak serta perlindungan anak menurut pandangan teori Miers. Mari kita kupas. Kewajiban anak adalah segala hal yang harus dilakukan anak sebagai bagian dari proses belajar, membangun karakter, dan hidup bermasyarakat. Kewajiban anak ini mencakup dari belajar dengan bersungguh-sungguh, memahami tata tertib ataupun mematuhi tata tertib, menghormati guru dan sesama teman, mengikuti kegiatan sekolah, menjaga nama baik sekolah. Ada 5 ya. Kami akan mengangkat satu kasus di mana anak ini sering datang terlambat, tidak memakai seragam, tidak melakukan tugas kelompok, serta dia lebih memilih bermain gadget, serta mengabaikan instruksi guru. Seharusnya, menurut teori kewajiban anak tersebut seharusnya melakukan yang satu, datang tidak terlambat atau tepat waktu, mematuhi tata tertib, mengikuti pelajaran dan tugas kelompok. Yang ketiga, menghormati guru. Ya, selanjutnya mendengarkan arahan serta menggunakan gawai atau gadget itu sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak mengganggu proses belajar itu sendiri. Solusi guru sebagai pembimbing, ada beberapa trik ya yang bisa diterapkan pada anak yang seperti ini. Misalnya kita akan melakukan pendekatan personal atau individual. Apa sih penyebab anak ini datang terlambat, tidak berseragam lengkap, kenapa tidak melakukan tugasnya sebagai siswa, tidak mengerjakan tugas kelompok, serta lebih memilih ke gadget. Lalu yang kedua, memberikan positive reinforcement atau bisa dikatakan kita akan memberikan motivasi bersifat positif, di mana dia akan melakukan kewajibannya yang untuk lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu menyusun aturan kelas secara bersama sehingga hal ini bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab anak. Oh iya, aku kan udah sepakat ini. Kalau aku terlambat, aku disuruh breaking, ice breaking ya. Gitu. Nanti kalau aku nggak terlambat kan, aku nggak memimpin ice breaking di depan gitu. Lalu melibatkan orang tua untuk memberikan dukungan yang konsisten serta memberikan konsekuensi yang mendidik, bukan berupa hukuman. Seperti tadi kita akan memberikan konsekuensi ice breaking kalau dia terlambat, bukan menghukum suruh lari lapangan 8 kali dan lain-lain. Itu kekerasan, itu berupa dukungan yang kurang mendidik. Mengenai konvensi hak anak, mengelompokkan hak anak itu menjadi 3 kategori, yaitu provision atau penyediaan hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, makanan, serta rekreasi dan informasi. Yang kedua, protection atau perlindungan, hak anak untuk melindungi diri dari kekerasan fisik, emosional, diskriminasi, eksploitasi, perundungan, bullying, dan perlakuan tidak adil. Yang ketiga, participation atau kita namakan partisipasi adalah hak untuk berpendapat, memberikan masukan, memilih serta didengar dalam keputusannya yang menyangkut dirinya sendiri. Contoh dari provision atau penyediaan, seorang anak yang sedang membaca buku di perpustakaan sekolah,
di mana sekolah ini sudah menyediakan fasilitas belajar, bahan bacaan, serta lingkungan yang mendukung perkembangan intelektual anak. Yang kedua yaitu contoh dari protection, dari perlindungan. Perlindungan ini didistribusikan guru piket yang membantu siswanya menyeberangi jalan raya, ataupun guru piket yang mengawasi siswanya belajar bermain di lapangan agar tidak terjadi satu pertengkaran. Untuk yang ketiga, contoh ketiga yaitu contoh participation atau partisipasi, yaitu siswa yang sedang mengikuti musyawarah kelas, baik itu pemilihan ketua kelas ataupun diskusi kelompok suatu pelajaran. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai perlindungan dan pandangan perlindungan menurut teori Myers. Konsep Myers ini menekankan pada perlindungan anak secara sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Poin pentingnya yaitu perlindungan harus berkelanjutan dan terintegrasi. Anak harus dilindungi secara fisik, psikologi, sosial, maupun digital. Kolaborasi adalah kunci karena tidak ada satu pihak pun yang mampu melindungi anak itu secara menyeluruh, apalagi itu sendirian. Jadi keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, semuanya itu saling berkesinambungan. Berdasarkan observasi yang ada di sekolah terdekat ya, seperti peta konsep ini semuanya sudah berjalan dengan baik. Orang tua yang sudah aktif dalam grup, berkomunikasi dengan pihak sekolah, monitoring kehadiran anak di kegiatan sekolah itu sudah berjalan. Guru bekerja sama dengan komite sekolah terkait pembiasaan karakter dan kedisiplinan anak juga sudah berjalan. Puskesmas rutin melakukan pemeriksaan kesehatan sekolah, menunjukkan sinergi antara sekolah dengan pemerintah. Untuk yang belum maksimal dalam peta konsep ini, peran masyarakat sekitar, di mana lingkungan sekitar ini belum bisa menciptakan lingkungan yang aman. Belum maksimal ya, sudah bisa, cuma belum maksimal. Sehingga sering ada bully, pergaulan bebas, dan pengaruh-pengaruh sosial media yang kurang bagus. Jadi kolaborasi sekolah dan orang tua dalam literasi digital itu belum konsisten. Mengapa peran salah satu pihak sangat krusial? Contohnya peran orang tua dalam perlindungan anak di era digital. Anak ini banyak menghabiskan waktunya di rumah, di internet, tanpa pengawasan penuh dari orang tuanya, serta resiko paparan konten yang tidak sesuai dengan usia, cyberbullying, serta manipulasi digital yang sangat tinggi, terjadinya penipuan dan lain-lain ya di era digital ini. Orang tua adalah pihak yang paling dekat dengan anak, sehingga dapat menerapkan kontrol dan edukasi digital setiap hari. Bisa dengan cara membatasi penggunaan digital dan gadget ya. Satu hari cuma 1 jam misal. Setelah itu sudah ambil HP-nya. Setelah memantau konten-konten apa sih yang dilihat anak gitu, itu juga sangat berpengaruh ya. Setelah menggunakan memberikan edukasi penggunaan internet yang bijak. Contohnya, oh iya, internet ini kamu gunakan untuk pengetahuan, kamu bisa mendapatkan ilmu dari sini, misalnya penelitian IPA ataupun kursus bahasa Inggris. Kita akan belajar kosakata dari internet.
Ada satu pertanyaan, jelaskan pemahaman Anda tentang konsep perlindungan anak. Perlindungan anak dalam upaya terpadu untuk memastikan anak terbebas dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perundungan, dan ancaman lain yang menghambat tumbuh kembangnya. Perlindungan ini meliputi dari banyak aspek, dari aspek fisik, emosional, sosial, dan digital. Dalam pandangan Myers, teori Myers ini, perlindungan anak adalah tanggung jawab masyarakat serta pemerintah, orang tua ataupun sekolah, ya, semua terkait. Untuk gambaran kasus di sekolah, di sebuah sekolah ditemukan seorang siswa yang sering dibully karena fisiknya dan teman-temannya sering mengejek serta mendorongnya saat istirahat, sedangkan guru yang mengetahui belum mengambil tindakan yang tegas sehingga korbannya ini takut untuk datang ke sekolah. Analisis kasus tersebut menggunakan pandangan Myers. Keluarga harusnya melaporkan masalah ke pihak sekolah. Kalau anaknya dibully, ngomong, "Pak, anakku ini di sini di sekolah ini dibully teman-temannya kayak gini. Jelaskan ke sekolah. Untuk memberikan dukungan emosional ke anak, ya. Jadi kita tidak harus marah kepada yang bully, jangan. Kita akan melakukannya secara kekeluargaan. Di situ sekolah harus memberikan suatu peraturan anti bullying, memberikan konseling pada anak ataupun orang tua, serta menindaklanjuti pelaku bullying. Jadi jangan dibiarkan untuk anak yang melakukan bullying tersebut. Kita akan berikan konseling ke anak yang melakukan bullying, dengan dia dimasukkan ke gerakan anti bullying, itu juga sangat membantu supaya dia berhenti untuk membuli. Untuk masyarakat itu bisa melalui komite sekolah dapat ikut mengatasi dan membangun budaya anti kekerasan. Untuk pemerintah menyediakan aturan atau sistem pelaporan, misalnya melalui layanan perlindungan anak. Kasus di atas menunjukkan kolaborasinya belum berjalan sehingga perlindungan anak itu kurang terpenuhi. Untuk menjawab pertanyaan yang kritis, mengapa peran berbagai pihak sangat penting dalam perlindungan anak di era digital saat ini? Karena ancaman terhadap anak kini tidak hanya fisik, tetapi juga digital, serta cyberbullying, penipuan online, pornografi, kecanduan gawai, game online, ya. Orang tua perlu mengawasi. Sekolah juga harus memberikan literasi digital, pembelajaran, pengetahuan, ya, untuk bagaimana anak-anak ini bisa menyikapi tentang gadget. Serta masyarakat mengawasi lingkungan sosial. Pemerintah menyediakan regulasi atau sistem perlindungan dunia maya. Jadi anak jangan dibiarkan terus-terusan berhadapan dengan gadget, karena berkomunikasi, bersosial itu jauh lebih baik daripada dunia maya. Bagaimana seharusnya kolaborasi yang ideal? Komunikasi rutin, ya, komunikasi rutin antar guru, orang tua, masyarakat, lingkungan sekolah, dan juga pemerintah. Program literasi tentang digital di sekolah. Jadi kita akan memberikan pembelajaran tentang digital. Atau lagi yang ketiga, komite sekolah bekerja sama dengan masyarakat. Layanan pelaporan dan penanganan anti bullying yang cepat, serta kebijakan sekolah yang jelas dan tegas mengenai pelaku bullying dan kekerasan. Pendampingan psikolog untuk anak korban
kekerasan atau bullying itu sendiri. Baik, terima kasih penjelasan saya kali ini, semoga bermanfaat. Kritik dan saran sangat saya harapkan untuk kemajuan saya yang kedepannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.